saya Konita Fitrayuni CGP 05, Jurnal Refleksi Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka CASEL adalah menumbuhkan kompetensi sosial emosional. Yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Dan 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional atau pembelajaran sosial emosional adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh adalah upaya untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong bertumbuhnya budi pekerti, selain aspek intelektual. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami berbagai pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sebelumnya, saya mempunyai asumsi bahwa KSE bersifat ilmiah, muncul begitu saja pada setiap individu sehingga tidak perlu dipelajari. Namun kini saya mempunyai paradigma baru bahwa mindfulness dan KSE adalah keterampilan yang tidak bisa muncul begitu saja. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. Jadi, pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh adalah upaya untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong bertumbuhnya budi pekerti, selain aspek intelektual. Lewat pembelajaran sosial dan emosional, murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami berbagai pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ruang lingkup pembelajaran sosial dan emosional yang pertama adalah kegiatan rutin pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik. Bisa juga terintegrasi dalam mata pelajaran, misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus, atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah, dan lain-lain. Pada protokol, menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Ke depan, saya ingin berkonsisten menerapkan latihan mindfulness melalui latihan menyadari nafas atau mindful breathing. Pikiran kita merupakan bagian diri kita yang seringkali sulit dikendalikan. Betapa sibuknya pikiran kita, karena sangat cair, pikiran kita dapat bergerak ke masa depan dan menimbulkan perasaan khawatir. Pikiran juga dapat bergerak ke masa lalu yang seringkali menimbulkan perasaan menyesal. Pikiran berada dalam situasi terbaiknya jika ia fokus situasi saat ini dan masa sekarang. Cara termudah untuk membuat pikiran dan perasaan Anda berada pada saat ini dan masa sekarang adalah dengan menyadari nafas. Dengan latihan bernafas dengan kesadaran penuh secara konsisten dan rutin, maka juga mendukung kekuatan otak atau korteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran.